Halo gengs, balik lagi bareng gue, ADTH. Kali ini kita bahas film Brick 2025 tentang pasangan yang mau kabur malam-malam. Tapi pas buka pintu boom, tembok hitam nongol begitu aja. Gak ada jalan keluar, gak ada sinyal. Cuma mereka dan sesuatu yang gak beres. Subscribe dulu dan langsung aja cekidot. Tim dan Olivia, pasangan suami istri yang masih terpukul akibat kematian anak mereka, mulai terpisah oleh cara mereka menghadapi duka. Tim larut dalam proyek game horor yang ia kerjakan siang malam. Sementara Olivia ingin melupakan semuanya dan memulai hidup baru di Paris. Saat sinyal Zoom mendadak mati, Olivia mengajak tim keluar untuk menghirup udara segar. Di luar, mereka melihat asap tebal membubung dari kebakaran pabrik. Olivia sudah siap pergi. Namun, saat pintu dibuka, tembok hitam pekat berdiri menghalangi jalan keluar. Bukan hanya pintu, semua jendela, semua celah. Mereka terjebak. Olivia mencoba menghubungi polisi. Gagal. Tak ada sinyal. Tim memperhatikan sesuatu ponselnya berkedip saat didekatkan ke tembok hitam, seperti ada reaksi. Mereka mencoba mengebor tembok itu. Tembok itu tak bisa ditembus. Ini mustahil, gumam Olivia. Bagaimana bisa? Seluruh gedung terkepung tembok. Dalam semalam, tiba-tiba terdengar suara panik dari apartemen sebelah. Dengan cepat, Olivia membuat lubang kecil di dinding dan menemukan pasangan muda, Anna dan Marvin, dalam kepanikan yang sama. Marvin gemetar, berkata, "Ini perangkap, pemilik gedung ini, dia menjebak kita." Olivia bertanya, "Kapan tembok ini muncul?" Anna hanya menggeleng. "Saat aku bangun, tembok ini sudah ada." Tim yang kehausan membuka keran. Kosong, tak ada air. Kamar mandi pun kering. Untung masih ada beberapa botol air minum. Ketegangan memuncak. Anna meledak, menyalahkan tim karena tak mau pergi dari sini lebih awal. Tim membalas dengan marah, lalu melempar ponselnya ke tembok hingga hancur. Namun, sesuatu aneh terjadi. Komponen logam ponsel menempel di tembok hitam, seolah ditarik oleh medan magnet. Marvin yang penasaran ikut mencoba. Sendok logam menempel. Kini mereka sadar, tembok itu bersifat magnetik. Tim mulai menguji titik-titik di dinding. Mereka menemukan pola bagian berbentuk persegi memiliki daya tarik paling kuat. Seolah-olah itu adalah pintu atau kunci. Tiba-tiba, semua benda logam yang menempel di tembok mulai bergetar. Semua benda itu terlempar dari tembok. Beberapa menancap di tubuh tim. Olivia bergegas menolong. Darah membasahi kaos tim. Tapi, sebelum sempat berpikir panjang, teriakan histeris terdengar dari apartemen sebelah. Dari belakang, Marvin menyerang tim secara brutal. Tim hampir membalas, tapi Anna menjerit, "Maafkan dia, kami sedang sakau." Tim memaafkan, tapi untuk berjaga-jaga, ia mengikat tangan Marvin. Kemudian, tim mengambil palu dan mencoba memecah tembok hitam. Tembok itu bahkan tak retak sedikit pun. Saat Marvin siuman, dia bingung. Apa yang terjadi? Kenapa tanganku diikat? Obat-obatan membuat ingatannya buram. Di tengah kekacauan, Olivia teringat, basemen gedung ini dulu punya akses ke bunker zaman perang. Itulah satu-satunya jalan keluar. Tanpa buang waktu, tim menjebol lantai apartemen, menuruni tali darurat, dan memanggil penghuni. Tiba-tiba, seorang pria tua menodongkan pistol. "Jangan sentuh makananku," namanya Oswald, seorang veteran. Tim menjelaskan maksudnya, "Kami ingin keluar lewat bunker di basement." Cucunya muncul. "Bukankah dulu kakek bilang ada pintu bunker dari basement?" Oswald mengangguk pelan. "Benar, tapi jalan itu sudah lama tak dibuka." Di sela waktu itu, Lee bercerita, "Tadi malam, saat aku ke kamar mandi, semua masih normal. Tapi saat keluar, tembok hitam itu sudah muncul." Tim memperhatikan sesuatu detektor asap rusak di plafon. Saat dibuka, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kamera tersembunyi di dalamnya. "Oswald, ini punyamu?" tanya tim curiga. Oswald menggeleng. "Itu dipasang oleh Friedman. Katanya, untuk keamanan, mereka pun memeriksa detektor lain. Semuanya berisi kamera pengintai. Friedman selama ini memata-matai semua penghuni. Marvin, Anna, Tim, dan Olivia geram. Olivia bilang apartemen Friedman berada tepat di sebelah. Mereka menjebol dinding menuju sana dan menemukan Friedman tewas, tangan terpotong, darah membasahi lantai. Tim mengambil ponselnya. Di dalam galeri, deretan foto tembok hitam, seolah Friedman mencoba mengabadikan sesuatu sebelum dibunuh. Tiba-tiba lantai retak. Tim, Marvin, dan Anna terjatuh ke lantai bawah. Untung mereka selamat. Lee dan Oswald turun menyusul. Di bawah, mereka bertemu penghuni baru, Yuri, sepupu Anton, pemilik apartemen itu. Namun, Olivia curiga, bukankah ini apartemen Anton? Yuri menjawab tenang. Anton sudah meninggal. Serangan jantung tepat setelah mencoba memahami tembok ini. Tim meminta izin melanjutkan penggalian menuju basement. Namun, Yuri menolak. "Kalian tidak paham. Tembok ini proteksi. Teknologi pemerintah. Mungkin dunia luar sudah musnah oleh virus. Kita aman di sini." Anna marah. "Aman?" Friedman tewas mengenaskan. "Siapa pelakunya? Kalau bukan dari dalam." Lee menemukan catatan milik Anton, penuh dengan kode dan teori tentang tembok. Namun mereka tak mau berhenti. Penggalian dilanjutkan. Dan akhirnya, lantai terakhir runtuh. Di bawah sana, sebuah bunker tua zaman perang. Sunyi, gelap, tapi jelas. Ini jalan keluar. Mereka menelusuri lorong menuju pintu besi besar. Satu-satunya harapan mereka untuk keluar dari perangkap mengerikan ini. Sesampainya di bunker,
Olivia menghancurkan gembok di pintu keluar. Namun, saat pintu terbuka, mereka hanya menemukan tembok hitam lagi. Padahal, mereka sudah berada 5 meter di bawah tanah. Semua panik. Marvin, frustrasi, mengayunkan palu ke arah tembok. Tim dan Oswald mencoba menghentikannya. Tapi Marvin mendadak merebut pistol Oswald, menembak ke arah dinding. Ajaib, peluru berhenti di udara, bergetar, lalu melesat kembali. Oswald tewas tertembak oleh peluru pantulan. Mereka kembali ke apartemen Yuri, syok, dan kehilangan arah. Tapi Tim merasa ada yang belum selesai. Dia mengajak Marvin dan Anna kembali ke apartemen Friedman, mencari petunjuk. Sementara itu, Lee dan Olivia meneliti catatan peninggalan Anton. Mereka menemukan pola dinding persegi yang memiliki daya magnet kuat, dan sebuah kartu nama Anton. Epsilon, teknologi pertahanan canggih. Mereka juga menemukan laptop dan ponsel rusak milik Anton. Yuri mengatakan Anton menghancurkannya karena stres. Namun Lee menemukan sebuah catatan kode misterius, mirip sandi Morse. Olivia curiga, ini adalah kode pembuka tembok. Di sisi lain, Tim menemukan keanehan di apartemen Friedman. Ruangan terasa lebih sempit dari seharusnya. Marvin menemukan remote aneh. Tim meniup tepung ke arah tombol, mengungkap pola bekas sentuhan. Setelah mencoba beberapa kombinasi, mereka membuka ruangan rahasia pusat CCTV. Seluruh apartemen selama ini dipantau. Mereka menonton ulang rekaman. Tembok hitam terbentuk dari nanoteknologi yang menyelimuti gedung dalam hitungan detik. Di sana, mereka melihat Anton sempat berhasil membuka tembok. Cahaya matahari sempat masuk. Tapi kemudian, Yuri muncul dan mencekiknya hingga tewas. Sementara itu, Lee juga menemukan jejak cekikan di leher jenazah Anton. Saat hendak keluar, Yuri menyerangnya. Marvin yang masuk ke apartemen Yuri menemukan catatan terbakar dan jasad Lee. Yuri mengaku, aku melindungi kalian. Dunia luar sudah hancur. Kalian tak paham. Yuri menyerang. Marvin hampir tewas, tapi Tim dan Olivia datang tepat waktu. Setelah perkelahian sengit, mereka berhasil melumpuhkan dan mengikat Yuri. Olivia menangis melihat Lee tewas. Dia pasti hampir menemukan cara keluar. Itu sebabnya Yuri membunuhnya. Anna lalu memutar ulang rekaman CCTV. Mereka melihat Anton sempat memegang kertas kode. Sebelum dibunuh, Olivia menyelamatkan potongan catatan yang belum terbakar berisi sandi Morse atau kode sistem. Tim menghubungkan semuanya. Epsilon, Nano Defense, itu perusahaan pertahanan yang terbakar hebat kemarin. Dan Anton bekerja di sana. Tim membangunkan Yuri, langsung menanyakan, bagaimana Anton membuka tembok itu? Yuri tersenyum sinis. Aku tidak akan memberitahu. Dunia luar tidak aman. Marvin murka, menghajarnya. Tapi Yuri tetap bersikukuh. Tembok ini adalah perisai, buatan Epsilon Nano Defense. Setelah kebakaran kemarin, sistem pertahanannya kacau. Olivia menimpali, kalau begitu, kenapa Anton berusaha keluar? Yuri menjawab pelan. Dia percaya ini hanya kesalahan sistem. Tiba-tiba, Anna memanggil mereka ke ruang CCTV. Di rekaman, Anton tampak memotret tembok berulang kali lewat aplikasi misterius di ponselnya. Tim langsung menghubungkan HP rusak Anton ke laptop. Setelah membongkar datanya, mereka menyadari tembok hitam bereaksi terhadap cahaya. Karena itu tembok bersifat magnetik, mereka menyalin aplikasi Anton ke HP milik Anna. Lalu, menuju pintu keluar, tim menekan kotak-kotak yang menyala di layar aplikasi. Setiap tombol memicu kilatan kamera. Setelah semua urutan ditekan, tembok berubah bentuk. Anna penasaran, menyentuhnya. Tangannya bisa masuk, namun saat ia menarik kembali tidak bisa. Semua panik. Anna mulai tersedot perlahan. Tembok mengeras kembali, memotong tubuh Anna. Anna tewas. Marvin berteriak histeris. Yuri hanya tertawa. Kalian takkan pernah bisa keluar dari sini. Marvin menembaknya. Yuri tewas. Tak lama, Marvin menembak dirinya sendiri. Sunyi, Tim duduk bersandar. Lelah, murung. Maaf, harusnya dulu kita pergi ke Paris. Olivia menatapnya sendu. Aku cuma ingin kamu kembali seperti dulu. Mereka berpelukan, saling memaafkan. Namun, harapan belum mati. Olivia teringat, tiap tombol memicu kilatan berbeda. Anton pasti menemukan polanya. Mereka kembali menonton rekaman CCTV, menghitung jumlah kilatan di tiap tahap. Sebelum Anton berhasil membuka tembok, Tim kemudian berkata, kita salah urutan. Mereka mengikuti pola Anton di aplikasi. Yuri muncul dari kegelapan, masih hidup, masih berbahaya. Dia menyerang Tim, lalu mengincar Olivia. Dalam kepanikan, Olivia terjatuh ke dalam basement. Yuri hendak mengejar, tapi Tim mendorongnya ke bawah. Melihat Olivia dalam bahaya, Tim melompat turun. Mereka berdua berlari menuju pintu keluar. Tim menahan pintu dengan tubuhnya, mencoba menghentikan Yuri yang mulai bangkit lagi. Olivia mengaktifkan aplikasi. Tembok mulai terbuka. Namun, Tim tahu, dia tak akan kuat menahan lebih lama. Lari, Liv, keluar dari sini. Saat Yuri hendak menusuk Tim berak, Olivia kembali, menghantam Yuri dengan palu. Yuri tewas. Tim dan Olivia berdiri terengah. Kemudian mereka melangkah keluar, dan akhirnya bebas. Namun dunia di luar bukan seperti yang mereka harapkan. Kota sunyi,
Seluruh bangunan dilapisi tembok hitam. Tak ada satupun manusia di jalanan. Mereka masuk ke mobil dan mulai menyusuri jalan. Dari radio, suara reporter terdengar. Tembok hitam menyelimuti seluruh wilayah metropolitan. Ini diduga akibat sistem pertahanan otomatis milik Epsilon Nano Defense yang mengalami kerusakan setelah insiden kebakaran besar kemarin. Oke deh, segitu dulu alur film Brick kita kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau lo nonton ini sebelum tidur, semoga mimpi lo indah dan nyenyak. Jangan lupa subscribe agar lo tidak ketinggalan konten terbaru dari gue, biar besok ada cerita baru lagi buat nemenin malam lo.